Teori produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang bisa menambah atau menghasilkan nilai guna manfaat dari suatu barang dan jasa. Jadi selama kegiatan itu bisa menambah manfaat dari suatu barang atau jasa, itu kita masukkan ke dalam kegiatan produksi. Faktor-faktor produksi dikenal pula dengan istilah input, dan jumlah produksi selalu juga disebut sebagai output. Fungsi produksi itu sendiri ialah selalu dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu jumlah tenaga kerja dan keahlian keusahawan. R adalah kekayaan alam dan T adalah tingkat teknologi yang digunakan, sedangkan Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis, dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan, dan juga teknologi dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Hukum ini memberikan kesimpulan bahwa hubungan di antara tingkat produksi dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya semakin lambat. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Dari pengertian dan penjelasan ketiga tahap produksi tersebut, maka untuk menghitung ketiga tahap produksi adalah dengan melalui 2 cara, yaitu yang pertama produksi marginal, yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Yang kedua, produksi rata-rata, yaitu secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja. Di teori 2 faktor berubah ini akan dibahas mengenai cara-cara untuk meningkatkan jumlah produksi dengan tenaga kerja yang tetap dengan kurva produksi sama atau bisa disebut isokuanti. Kurva ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan suatu tingkat produksi tertentu. Yang selanjutnya ada garis biaya sama atau bisa disebut isokos. Garis ini menggambarkan gabungan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Untuk dapat membuat garis biaya yang sama, data diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, harga-harga faktor produksi yang digunakan. Dan yang kedua, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi, meminimumkan biaya atau memaksimumkan produksi. Buat yang udah nonton, thanks for watching!